Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik baru di kuliah kita, di mana di video atau playlist sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang data warehouse. Dan salah satu materinya adalah eh, ada konsep yang sebenarnya ETL, Extract Transform Load. Jadi mengekstrak data dari banyak sumber data, kemudian ditransform bentuknya, kemudian di-load ke dalam data warehouse. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tools untuk implementasi ETL, yang salah satunya adalah Pentaho Data Integration. Jadi, sebelum kita bahas tentang Pentaho Data Integration, kita mengenal lagi konsep dari ETL yang tadi sudah kita sampaikan, saya sampaikan. Jadi adalah ETL ini adalah proses yang digunakan untuk memindahkan data dari berbagai sumber data, ya, berbagai sumber data ke dalam database target. Sebenarnya tidak harus di data warehouse gitu. Seperti untuk pelaporan atau integrasi data dan sebagainya itu kita bisa gunakan konsep ETL ini. Tapi umumnya ETL itu sangat melekat pada konsep data warehouse. Jadi kalau kita ngomong data warehouse pasti ada konsep yang sebenarnya ETL, yaitu proses untuk memindahkan data dari banyak sumber data tadi. Nah, sesuai dengan namanya ETL, Extract Transform Load, proses ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu ekstrak ya, ekstrak ngambil data, gimana cara dia mengambil data dari banyak sumber, jadi bukan cuma satu sumber, tapi banyak sumber ya, entah itu dari database, file gitu ya, dan sebagainya. Kemudian transform bentuknya, jadi kita harus melakukan transformasi data dari sumber data tadi agar bisa digabung menjadi satu, tentu ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Kemudian di load, load itu artinya masukkan data yang sudah ditransform tadi ke dalam database target ya. Database target ini dalam kasus kita adalah data warehouse. Nah, salah satu tools eh, yang banyak digunakan dan itu open source adalah namanya Pentaho Data Integration ya. Pentaho Data Integration. Pentaho Data Integration itu dulu namanya adalah Kettle gitu. Kettle ya. Jadi orang kalau bilang Kettle itu ya Pentaho Data Integration, PDI namanya, Pentaho Data Integration. Sebenarnya tools untuk ETL itu banyak gitu ya. Ada beberapa opsi, tapi ini adalah salah satu opsi yang banyak dipakai di perkuliahan karena kemudahannya, cara menggunakannya, interface-nya juga eh, mudah dipahami, kemudian implementasinya juga tidak susah. Ya, jadi eh, tools ini yang akan kita pakai. Sempat ada topik lain, sorry, tools lain yang mungkin ada bayangan untuk diangkat yaitu Talent. Talent salah satu tools untuk ETL yang banyak banget digunakan di industri. Beberapa eh, industri menggunakan ini dan ketika saya join di komunitas mereka itu memang mereka ya memang umumnya melakukan proses ETL itu banyak menggunakan tools-tools seperti itu ya. Salah satunya adalah Talent. Ketika project juga seperti itu ada dan bahkan untuk sertifikasi untuk data engineer itu menggunakan talent. Tetapi kalau saya tidak salah di awal tahun 2024 ini talent yang talent eh, Open Studio yang versi open source itu kalau nggak salah itu sudah discontinue jadi sudah tidak di di support pengembangannya. Nah, untuk versi-versi sebelumnya mungkin masih bisa. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini kita menggunakan eh, Pentaho Data Integration ini yang sampai saat ini yang versi community-nya, community edition istilahnya ya atau yang free-nya itu masih bisa diakses dan disupport. Nah, kalau kita bicara tentang eh, Pentaho Data Integration itu dia punya banyak banyak ini ya, banyak fitur ya. Salah satunya pasti adalah ETL itu sendiri gitu, ETL. Jadi Pentaho Data Integration itu memungkinkan kita untuk melakukan operasi proses ETL dari berbagai sumber data. Jadi berbagai sumber data di sini, misal contohnya adalah dari database. Jadi
Pentaho itu PDI itu bisa mengambil data dari database gitu ya, dari flat file gitu ya, misal CSV atau Excel dan sebagainya, JSON, dari API dan sebagainya. Mentransformasikan, misal membersihkan datanya, misal ada data yang kosong, atau melakukan merging ya, penggabungan data, join dan sebagainya, melakukan operasi perhitungan dan sebagainya dan sebagainya. Mentransform lah istilahnya ya, Me- melakukan transform dan di load ke dalam data warehouse. Kemudian mudah gitu ya, karena antar visual antar muka visual dari tool ini drag and drop. Jadi kita cukup ada icon gitu, tinggal tarik gitu, gitu aja sih. Tarik gitu ya. Terus icon untuk membaca data CSV tinggal ditarik. Icon untuk memproses data eh, yang null gitu ya atau apa gitu ya, tinggal drag and drop. Kemudian integrasi dengan banyak berbagai sumber data tadi yang saya sampaikan di proses ekstrak tadi. Jadi banyak ya, dari database, file dan sebagainya ya. Bahkan masuk ke big data platform ya, seperti Hadoop atau mungkin eh, MongoDB gitu ya, NoSQL database lah dan sebagainya. Ini transformasinya beragam tadi ya, bisa seperti pembersihan data, penggabungan, pengurutan, kalkulasi, ya, dan sebagainya. Jadi memang fiturnya banyak. Kemudian dia juga mendukung otomasi dan scheduling. Jadi penjadwalan gitu ya, penjadwalan. Jadi agar operasi atau jobnya itu bisa terjadwal ya, ini si Pentaho itu punya fitur ini. Ya, ini kemampuan untuk big data yang melakukan membaca ekosistem atau terhubung ke ekosistem seperti Hadoop dan sebagainya. Dan banyak komunitas ya, ada komunitas besar dan dukungan dari perusahaan ini ya. Jadi ini beberapa alasan kenapa sih kita memakai Pentaho Data Integration. Nah, sebenarnya secara konsep ya mudah aja ya, apalagi kalau kita ingin download eh, Pentaho itu di sistem operasi Windows ya. Biasanya kita cari installernya, kemudian di run gitu ya. Tapi biasanya tidak semua orang itu sukses ke ini ya, diimplementasi download maupun instalasi ininya ya, instalasi Pentaho Data Integration-nya ini. Beberapa mencari dari third party gitu ya, yang menyediakan installer yang mungkin sudah agak lama versi beberapa. Kalau versi sekarang kalau nggak salah 10.2 gitu ya, 10.2 ini versi per saat ini ya, per bulan Oktober 2024. Sorry, per November 2024 ini ya. Jadi gitu ya. Nah, kita akan download versi yang terakhir ini secara official nanti. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan karena Pentaho Data Integration itu di atas Java, ya kita eh, harus menginstal namanya JDK, Java Development Kit. Jadi Rakan Luna ya, software yang digunakan untuk pengembangan aplikasi program yang menggunakan bahasa Java. Nah, kita menggunakan aplikasi PDI tadi, Pentaho Data Integration itu berjalan di atas Java, sehingga kita harus install ini dulu. Kalau teman-teman yang sudah install, harusnya sudah aman. Dan tetapi teman-teman harus di atas versi JDK 8. JKD, JDK ya. JDK 8 ini. JDK 8. Di atas 8. Ya, kalau nggak salah sekarang sudah 23 ini. Terakhirin 23. Yang stable kalau nggak salah 21. Nah, yang kita coba kita pakai versi yang paling terakhir, yang latest gitu ya. Teman-teman tinggal masuk aja di link ini. Nanti akan saya masukkan ke dalam deskripsi. Ya di oracle.com ya, karena Java ini miliknya Oracle ya. Kemudian download, teman-teman bisa pilih nanti mau di OS apa gitu ya, di Linux atau di Windows atau di Mac gitu. Nah, kita pilih yang Windows ya. Ini kita pilih yang Windows. Nah, teman-teman bisa download versi archive-nya ya, zip-nya gitu ya, atau versi installernya. Installernya itu yang .exe. Nah, bebas teman-teman pilih yang mana. Bisa pilih yang ini ya. Tinggal download ya. Nanti kita akan coba ya ini buka. Tapi ini lebih ke penjelasannya sudah saya screenshot. Kemudian kalau sudah diinstal aja kayak double klik gitu ya, kayak biasanya install di Windows. Kemudian teman-teman cek gitu versi Java-nya, pastikan bahwa versinya udah 23 gitu, atau tergantung ya teman-teman download versi apa ya. Nah, kalau teman-teman masih pakai yang lama,
misal ternyata kok versi 7 gitu ya. Nah, bisa jadi saat nanti menjalankan pentahonya akan error, nggak bisa dibuka. Jadi kalau bisa JDK yang terbaru aja. Nah, atau ketika menjalankan Java Dash version ini nggak keluar gitu ya, teman-teman perlu set set Java path-nya di sini ya, di environment sini ya, di Advanced teman-teman bisa search aja di menu System Properties, pilih Advanced Environment System ya kalau nggak salah ini. Kemudian di path-nya ini teman-teman pilih edit ya karena kita ingin agar operasi atau sintak Java tadi bisa langsung dikenalin ya di CMD. Tapi seharusnya dia default mungkin bisa ya. Tapi bagi yang tidak bisa ya mungkin teman-teman perlu setting terlebih dahulu. Kemudian misal ini saya dulu menggunakan JDK versi 7 gitu ya, versi 7. Ya, versi 7 karena mungkin dia nggak support ya. Jadi saat saya menjalankan eh Pentaho dia gagal gitu. Sehingga saya install lagi yang versi 23 dan saya masukkan ke sini. Sehingga eh, ketika dijalankan dia akan muncul versi yang terbaru ini. Ya, poinnya adalah agar dia bisa ini ya, bisa terdeteksi ya versi Java-nya. Nah, setelah kita sudah install requirement-nya Java JDK tadi, selanjutnya kita akan download Pentaho Data Integration. Nah, ini teman-teman mungkin yang masuk di webnya itu mungkin agak bingung pentaho.com ini. Langsung saya kasih linknya, teman-teman masuk di Pentaho Developer Edition. Jadi versi developer gitu ya. Teman-teman tulis masukkan aja email, nama dan sebagainya. Ketika diklik nanti teman-teman akan diarahkan ke beberapa ini ya, beberapa link ya, beberapa link ada Pentaho Aggregation Designer ya. Saya sendiri nggak pernah pakai ini ya, Pentaho Data Integration Hadoop add-on, ini add-on ya buat tambahannya. Berarti default dia nggak masuk ke Detect Hadoop gitu ya. Nah ini Pentaho Data Integration yang base yang default gitu, yang default gitu ya. Pentaho Big Data dan sebagainya ada beberapa nanti ya. Kita pilih yang ini. Nah kita ambil yang latest ini ya, versi 10.2 ya. Kalau ingin versi sebelumnya mungkin silakan dicari-cari di webnya, harusnya ada arsipnya. Nah, saat ini sudah diklik download, maka teman-teman downloadnya itu eh, bentuknya ya bebas, bisa installer, bisa zip tadi ya. Biasanya eh, biasanya umumnya bentuknya zip gitu ya. Kalau ini bentuknya zip tinggal diekstrak aja. Kemudian di sini nanti ada beberapa komponen ya, ada kayak kitchen gitu ya, kitchen.bat gitu ya. Bat itu artinya di Windows ya. Kalau SH itu nanti di Linux. Jadi kalau mau akses .sh itu kalau di Linux ya. Ini pen.bat. Nah, yang kita pakai cuman ini sebenarnya spoon.bat ya. Ya, spoon.bat. Jadi kalau dijalankan maka akan keluar seperti ini. Kalau berhasil akan muncul ini adalah halaman welcome gitu ya, welcome halaman screen awal gitu di Pentaho Data Integration yang di Spoon tadi itu. Di sini ada dua fitur namanya transformation dan job gitu ya. Nanti teman-teman bisa explore. Tapi poinnya ketika dijalankan dan muncul seperti ini, ya artinya ini berhasil. Nah, untuk belajar tentang Pentaho Data Integration, kita sebenarnya bisa pilih Learn ini. Dia akan cerita tentang documentation atau tutorial dan sebagainya. Yang kalau kita klik akan diarahkan ke sini, ya, ke Hitachi Vantara ya. Ini ada perusahaan yang membeli kettle tadi itu ya, sehingga namanya adalah dirubah menjadi Pentaho Data Integration ya. Teman-teman tinggal pilih aja versinya. Di sini ada penjelasannya bagaimana install, bagaimana menggunakan komponen ini, itu dan sebagainya. Oke, itu mungkin kita akan coba langsung dari ini tadi ya, dari eh, apa itu namanya? Download JDK ini ya. Kita buka. Ini saya copy. Ini misalnya kita klik langsung ya. Nah ini ya teman-teman kita diarahin ke sini ya. Teman-teman bisa pakai versi eh, ya.
versi berapa gitu ya, bebas ya. Misal kalau kita ngomong versi terbaru adalah JDK tiga, tetapi yang long term support gitu ya, LTS itu dia versi yang 21. Bebas lah ya. Ya, teman-teman pilih Linux, Mac, atau Windows gitu. Ya, teman-teman bisa download ini ya. Apakah zip, apakah exe gitu ya. Nah, ini kalau di sini sih saya biasanya pilih yang installer ya, yang ini tinggal diklik aja nanti ya dia akan download ini. Udah proses download ini. Oke, kalau sudah download tinggal di nanti di apa tuh namanya? Di ini ya, saya udah download, saya cancel aja ini. Ya, tinggal di double klik aja, install kayak biasa gitu ya. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu. Kemudian pastikan teman-teman setelah menginstal itu, teman-teman buka CMD. Di CMD itu teman-teman tuliskan perintah Java dash version ya. Nah, teman-teman akan bisa menemukan versinya di sini. Nah, kalau teman-teman eh, sudah apa tuh namanya s- sudah seperti itu ya aman berarti ya. Tapi kalau enggak, kalau teman-teman misal ada kesulitan, oh enggak terdeteksi atau pakai versi yang lama, teman-teman jalankan yang ini tadi ya. Teman-teman buka ini apa tuh namanya sistem properties yang advance, kemudian environment system, tambahkan atau modif tergantung ya di pad ini ya, pilih edit. Nah, teman-teman bisa masukkan gitu. Jadi filenya ketika install default biasanya di program files ya, C program files ya. Kalau versi 64 ya biasanya langsung ada 64 gitu ya. Nah, kalau versi yang 32 bit biasanya ada X86 ini. Ya, tapi ini seharusnya sudah tidak ya, sudah mungkin sekarang sudah 64 semuanya. Oke, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk di sini. Ini Pentaho Developer Edition ya. Jadi di sini misal bebas teman-teman masukkan apa ya misalnya kaskusgan45@gmail.com, misal namanya Fatih Hamami, bisnis teleponnya sang apa ya ini, asal aja gak apa-apa, company value Indonesia, rolesnya misal sebagai student ini ya, I'm not robot, motorcycle. Oke, kemudian pilih download now. Klik. Saat kita klik seperti ini, ya kita akan ditampilkan list di bawah ini ya, ada macam-macam ya. Ada ini yang tadi saya sampai tampilkan ini ya, yang sebagian sini ya. Ya ini teman-teman bisa pilih yang banyak ini ya, tapi yang kita pakai adalah ini, Pentao Data Integration ya, yang ini Community Edition ya. C itu Community Edition ya, versi yang free, versi 10.2. Oke, kita download seperti ini, dia akan mendownload file zip ya. Oke, nah ini download versi zip sekitar ini. Ini saya cancel karena saya udah download. Kalau sudah selesai, tinggal di unzip gitu ya. Tinggal di unzip bebas tempatnya di mana. Misal kalau milik saya, misal di sini, saya coba share sebentar. Oke, di sini ya. Di sini saya ekstrak. Ini ya ada isinya ya. Ini isinya ya. Ya, kemudian teman-teman perlu buka namanya adalah spoon.pad gitu ya kalau Windows gitu ya, kalau Linux berarti .sh gitu ya. Tinggal dibuka, double klik, maka akan muncul eh, aplikasi dari Pentaho Data Integration ya. Mungkin butuh beberapa detik untuk muncul. Ini adalah tampilannya ya. Di sini ada view, ada desain gitu ya, nanti kita akan banyak memakai di sini desainnya. Jadi di sini kita akan menggunakan ini drag and drop
Eh, Kemudian di sini nanti ada eh, apa tuh namanya? Ya, misal kita membuat buat ini baru ya, transformer baru gitu ya, istilahnya transformation baru gitu ya. Maka di sini akan muncul banyak komponen ya di desain ini. Kita tinggal drag and drop. Misal saya ingin membaca file CSV ya, tinggal tarik seperti ini aja. Nah, sini nanti kita akan buka, double klik di mana filenya, tinggal browse gitu aja sih. Oh, saya ingin outputnya nanti, misal saya masuk di eh, table gitu ya, ke table ke database gitu misalnya. Tinggal double klik, nanti kita bikin koneksinya database ya, kurang lebih seperti ini ya. Masukkan database apa yang ingin diakses, misal MySQL ini, eh, hostnya apa dan sebagainya, standar gitu ya untuk koneksi dan terusnya. Nah, nanti kita bisa hubungkan antara ini ke sini. Nah, oke, kurang lebih seperti ini nanti. Nah, kita akan belajar ini nanti, tapi ini adalah environment atau halaman dari Pentaho Data Integration yang sebenarnya cukup mudah. Ada banyak fitur di sini. Tentu kita nggak perlu paham semuanya, tetapi beberapa hal dasar yang harus kita kita pahami. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan semoga lancar instalasinya dan kita akan belajar lebih lanjut bagaimana cara menggunakan eh, komponen-komponen di Pentaho Data Integration ini. Terima kasih dan semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.